Iya. Iya, artinya kan itu kan gimana ya mengatakannya? Kalau orang-orang Nasrani dan Yahudi bisa menjadi penebus dosa, kenapa Anda merasa aneh ketika Yesus menjadi penebus dosa bagi manusia gitu loh? Sedangkan Yesus itu kan memang manusia Aneh yang lah, aneh dong, aneh, anehnya di aneh, mana? Coba. aneh. Anehnya di mana? Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Ahli kitab Yahudi dan Nasrani yang ingkar kepada Allah, ingkar kepada para nabi, itu memang spesial untuk neraka. Sedangkan Iya, umat Islam, sekarang Anda akui sedangkan kan? dengar dulu. Oh ya, silakan, silakan. Berarti mereka ini memang sudah tempatnya neraka. Memang orang neraka. Nah, berbeda dengan Kristen. Yesus itu orang benar. Yesus itu orang yang dikasihi Tuhan. Kok orang yang dikasihi Tuhan dijadikan sebagai tebusan, sebagai penebus? Yang menjadi kemudian yang ada di dalam hadis itu adalah orang-orang datang kepada Allah. Orang ini Islam. Mereka adalah orang-orang beruntung. Qad aflahal mu'minun. Orang Islam itu orang beruntung. Tapi dia datang dengan membawa dosa. Dosanya diampuni oleh Allah. Setelah dosanya diampuni oleh Allah, dosanya diberikan kepada yang memang spesial untuk neraka, Yahudi dan Kristen. Gitu. Nah, Artinya Anda mengakui ya, Yesus, bahwa orang Nasrani dan dengar Yahudi. dulu. Sedangkan Yesus itu adalah orang benar. Sedangkan Yesus adalah orang benar. Coba Anda lihat di dalam Amsal 21 nomor 18. Coba. Masuk enggak di otak Anda itu? Masuk enggak di otak Anda? Orang benar itu diselamatkan. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar. Kenapa orang benar ini mesti ditebus? Kalau memang dia punya dosa, kenapa harus ditebus? Kalau memang dia punya dosa, kalau memang dia tidak punya dosa, karena mereka ini punya dosa, makanya mereka kemudian ditebus. Karena mereka adalah orang benar, makanya ditebus. Meskipun dia punya salah, tapi dia orang benar. Coba Anda baca di Mazmur 66 nomor 12. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh api dan air, tetapi engkau telah mengeluarkan kami sehingga kami bebas. Tuh. Jadi orang itu kemudian sudah dinisbahkan bahwa neraka itu ditempatkan untuk orang yang berdosa. Yahudi dan juga Nasrani adalah pendosa. Bukan semuanya, tapi karena mereka masih ada juga orang yang beriman. Yang dimaksud di sini adalah orang Yahudi dan Nasrani, ahli kitab yang memang masuk ke neraka. Nah, sedangkan umat Islam itu satu paket dengan manusia yang beruntung. Kada aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang mukmin. Jadi ketika mereka masuk dalam kehidupan berikutnya setelah di dunia ini, mereka datang membawa dosa, kemudian Allah hapuskan dosa-dosanya. Coba Anda baca dalilnya tuh. Allah hapuskan dosa-dosanya seluruhnya. Lalu kemudian dosa yang ada tadinya sudah dihapuskan, diberikan kepada orang fasik. Begitu maksudnya. Sedangkan Kristen pulanya berbeda. Di Kristen, Jadi ini konsep keselamatan di dalam Islam sendiri gimana sih Juma? Itu kan ada penebusan dosa dari Yahudi dan Nasrani, itu yang pertama. tidak ada penebusan dosa. Tidak ada penebusan Anda nggak dosa. percaya sama hadisnya? Hei, Oke, tidak saya ada tampilkan hadisnya penebusan ya. dosa. Saya tampilkan Silakan ya. Anda baca. Silakan, Tapi, silakan. berarti Anda nggak percaya ya? Nggak percaya bahwa hadis itu Saya percaya. Saya bukan Kristen. Beda dengan Kristen. Kristen itu suka ini pelintir. hadis Anda loh, bukan Alkitab loh. Hadis Anda. Sohi. Ini Juma ini kok nggak percaya hadis ya? Ini gimana sih? Hadis ya. Al-Quran sudah menerangkan kada aflahal mu'minun. Berarti hadis itu nggak benar. Gimana sih Juma? Bahlul, dengarkan Hadis Bahlul. muncul loh, hadismu. Bahlul, dengar Bahlul, dengar. Kan? Bahkan Ini dengarkan dikasih tahu Bahlul. hadisnya dibilang orang bahlul. Udah, Gimana Bahlul. nih? Bahlul, dengarkan. Al-Quran kamu turun. Kamu ke gereja seperti biasa. Kamu turun di bawah. Jangan kau di sini. Bahlul, makan babi, terlalu baik makan babi, otakmu nggak jalan.
Sudah dikatakan kada aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang mukmin. Mana hadis? Kan saya sudah terangkan tadi. Hadisnya mengatakan bahwasanya ketika orang-orang Islam datang dengan membawa dosa sebesar gunung, lalu diampuni oleh Allah. Diampuni dulu, Bahlul. Apa sih orang ini? Jadi diibaratkan kamu itu ada penyakit panu di badanmu. Penyakit panunya itu dihilangkan, dicabut dari tubuhmu, dari kulitmu. Dah selesai perkara. Nah, penyakit bakteri panu itu diberikan kepada kambing. Seperti itu maksudnya. Karena kenapa? Kambing itu memang tempatnya penyakit kulit. Penyakit kulit pula dikatakan pula bahwasanya kamu itu kan dosamu ditebus. Bukan begitu, Bahlul. Makanya aku katakan Bahlul. Udah bodoh tawa lagi. Anda ingin membandingkan bukan dengan pola di Islam. Nah, di Islam orang-orang kafir, ayatnya saya sudah bacakan. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik, mereka masuk ke dalam neraka, kekal di dalamnya. Mereka itulah seburuk-buruknya makhluk. Nah, sekarang Anda mengatakan dia masuk neraka itu karena jadi penebus atau tidak? Ya tidak, mereka memang sudah di neraka. Dosa-dosa umat Islam yang sudah diampuni tadi itu dibebankan kepada penghuni neraka. Bodoh, Bahlul. Itulah orang kalau makan babi terlalu banyak, teman-teman, otak nggak berfungsi. Silakan dilanjut yang lain. Ya, ini ada Bang Suara Gereja Bawah Tanah, Bang Cacing, Bang Suara Gereja. Jangan, Pi, dia pendeta. Oh iya, Pak Suara Gereja, buka mic-nya, Pak. Pak Suara Pendeta, Pak Suara Gereja. Pendeta Hilang beliau dia. ini. Iya, Ya, pendeta Gereja Bawah Tanah katanya Bang Suma. Oh, janganlah berharap kalau lihat Bang Suma ada pendeta mau angkat suara. Hanya jemaat-jemaat seperti si Kibinirin tadi itu yang ngeyel. Kalau pendeta itu sadar, wah bahaya ini. Bang Suma lebih paham Bible daripada kita. Kalau yang tadi si Kibinirin itu kan jemaat biasa itu. Hei, Yang- jangan nangis kau Jumat, Zulkifli. Nah, apalagi yang lagi ditangkap. apalagi yang kayak begini, apalagi yang kayak begini. Udah kalah sama kebenaran bilangnya Bahlul ya. Ya iyalah. Orang-orang Kristen itu kan Kalian memang ngapain sudah bahas Alkitab? orang Kristen itu kan memang satu paket dengan neraka. Sesat kalian bukan Orang Kristen itu kan satu paket dengan neraka. Matius 23 nomor 15. Jelas itu kan ya. Kemudian Matius 23 nomor 32, 33, 34, 35, 36. Kemudian Matius 7, 22, 23. Kristen itu satu paket dengan neraka. Nah, ketika kemudian kalian menganggap diri kalian penebus, enggak ada. Kalian itu memang sudah di neraka. Umat Islam ini yang diampuni dosa-dosanya. Itulah indahnya di Islam. Dosa-dosanya diberikan kepada penghuni neraka. Jadi harus didudukkan dulu. Karisteng laknatullah itu penghuni neraka. Assalamualaikum. Itu penghuni neraka tuh orang Kristen. Sedangkan umat Islam itu adalah penghuni surga. Ketika di antara umat Islam ini ada yang datang nanti di akhirat membawa dosa karena mereka adalah penghuni surga, maka dosa-dosanya dilimpahkan kepada penghuni neraka. Karena dosa tempatnya di neraka, maka dosa itu diberikan kepada penghuninya. Gitu aja kok repot, Bahlul. Jadi sederhananya begitu. Islam tempatnya surga, Kristen tempatnya neraka. Nah, di antara umat Islam ada yang bawa dosa.
Karena mereka adalah penghuni surga, maka dosanya itu dilimpahkan kepada penghuni neraka yang memang sudah tempatnya di neraka. Gitu. Itu coba-coba. Di mana Kristen masuk surga? Dalilnya ada nggak? Nggak ada. Ada nggak dalilnya Kristen masuk surga? Ada nggak? Nggak ada. Justru dalilnya Kristen masuk neraka lengkap di dalam Bible. Kalau umat Islam jelas. Innal ladina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Itu jelas itu. Jelas dalilnya Islam surga, Jelas. Kristen neraka. Gitu. Nggak ada kerjaan. Bahas-bahas Alkitab. Maksud lo, kamu terganggu melakukan kristenisasi ada kami yang apologet Islam ini, ya. Terus kau katakan surat kabar itu dengan sebutan Alkitab, nggak malu kau? Surat kabar entah dari mana-mana datangnya. Yesus tidak mengenal surat kabar itu. Kau sebut pula Alkitab, biar bisa dipakai nipu. Hanya Allah yang maha tahu. Nih Bang Suma datang lagi. Ahlan Bang Suma. Iya, alhamdulillah. Ya Allah. Jadi kesimpulannya Islam itu paketnya surga, Kristen itu paketnya neraka, baik menurut Al-Quran maupun menurut Bible. Itu nggak bisa dibantah itu. Kristen itu tempatnya neraka menurut Bible. Islam tempatnya surga menurut Bible juga. Al-Quran, Islam tempatnya surga. Kristen, Al-Quran tempatnya neraka juga. Jadi Al-Quran menjelaskan Kristen itu penghuni neraka. Bible menjelaskan Kristen penghuni neraka. Islam, Al-Quran menjelaskan penghuni surga. Islam, Bible menjelaskan penghuni surga. Jadi dua kitab Kristen dan kitabnya umat Islam, yaitu Bible dan Al-Quran, menjelaskan dengan sangat jelas bahwa umat Islam itu tempatnya surga. Begitu juga sebaliknya, dua kitab Al-Quran dan Bible menjelaskan orang-orang Kristen itu tempatnya neraka. Bantah saya, hadirkan pendeta yang punya data. Kita bahas ini, kita buktikan. Al-Quran sudah pasti Kristen neraka. Bible sudah pasti Kristen juga neraka. Saya bisa pastikan itu. Ya, Pak Pendeta, silakan dibuka mute-nya Pak Pendeta. Tadi Oh, Pak Pendeta itu pasti susah untuk ngomong kalau ada Bang Suma. Ini ada Bang Tadi Naruto keluar. Star. Selamat malam Bang Naruto. Pendeta mending jualan cendol, apalagi mau dibandingkan diskusi dengan Bang Suma. Bang Naruto, selamat malam. Wah, merah jaringan beliau. Mending tadi dia keluar-keluar. diusir sama mertua gitu. Kodong jadi cendol ke kodong jual cendol. Iya, dia lebih pilih diusir mertua daripada mau diskusi dengan Bang Suma. Kalau pendeta tahu diri, sadar diri. Halo. Kalau Bang Suma itu lebih paham Bible daripada mereka gitu. Dikit sebelum Tapi ini Pak beda ini Pendetanya. Gurunda. Paham kini ya. Coba silakan Pak Pendeta. Paling nipu. Dikit nih informasi kepada Iwan Villa yang di bawah. Kan ini penontonnya udah ada 3 ribuan. Alfi hanya ingin menghimbau bahwa mohon kita kejar dulu 600.000 like Komal, serta di tombol share itu ada tombol posting ulang teman-teman. Kita jaga forum diskusi kita ini agar tetap aman, tidak rungkat ya teman-teman ya, hingga fajar nanti. Itu aja informasi dari Alfi. Silakan Pak Suara Gereja Bawah Tanah. Ada yang mau ditanggapi? Oke, sampai di mana tadi ya? Kristen masuk Kristen neraka. penghuni neraka itu dalilnya. Kristen apa penghuni surga? Penghuni neraka. Kasihan. Iya ya. Welcome back abangku. Masya Allah, luar biasa perjuangannya ya malam ini. Lebih hebat saya daripada Tuhannya Kristen ya kan ya. Udah 3 kali bangkit Betul, Tuhannya betul. mereka cuma sekali itu. Tuhannya Kristen ngintip Yesus mati dulu, terangkat ke langit dulu baru dia keluar dari kubur. Kasih ke itu tepuk tangan, kasih ke itu menyanyi apa? Tepuk tangan, ketawa-ketawa ya, biar Pak Pendeta, silakan Pak Pendeta. nggak terdeteksi. Itu tadi narasinya Kristen penghuni neraka. Silakan Pak Pendeta dibantah. Teman yang awalnya dengan saya itu tadi sudah di mana kak? Enggak, beliau tidak akan mau sama aku, takut. takut jemaatnya pada kabur, woi.
Oke, 15 menit ya, Di mana? karena saya ada urusan sedikit. Nah, tengoklah kan. Oh, udah mencret duluan. Bahkan untuk sekedar Jadi, mendengarkan siapa yang- suara saya itu pura-pura nggak Siapa dengar. yang arah ke sini? Kristen penghuni neraka udah titik menurut Bible. Jadi kalau Muslim penghuni neraka gimana? Nggak ada dalilnya. Coba tunjukkan dalilnya di Bible kalau ada. Apa bukti? Tidak, sekarang saya lihat karena ini yang kita jangan lihat, Muslim atau agamanya, kita lihat pribadi seseorang. Kamu tahu saudara, Bang kamu Suma, tahu dengan dengar dulu, siapa? Bang Suma. Kamu tahu dengan Jujur siapa ya, diskusi jujur. sekarang Orang ini? jujur itu disayang oleh Tuhan, Bang Suma. Orang jujur disayang oleh Tuhan. Nah, sekarang saya tanya Bang Suma. Ya, Bang Juma klaim bahwa Muslim itu penghuni surga, ya? Yes. Kristen neraka. betul itu. Fakta Kita, itu. sekarang jangan cari jauh-jauh. Sekarang saya tanya Bang Suma, jujur. Bang Suma yakin bahwa di dalam diri Bang Suma orang berdosa atau bukan? Tidak. Kenapa? Jujur kamu bukan orang berdosa atau gimana itu? Jujur gimana? Maksudnya apa ini? Ya, kamu jujur bahwa kamu orang manusia pendosa atau tidak? Saya sama seperti Yesus, persis. Yesus Apa ketika itu? bersalah, dia Tunggu dulu, Bang Suma. Jangan kayak gitu. Saya Oh, tanya iya dong. pribadi dulu. Jangan kayak gitu. Iya. Saya manusia. Jujur Saya disayang oleh Tuhan. Oh, orang koslet juga ini mulutnya. Itu rahang ada nggak setelannya itu supaya dia bisa diam kalau setelah ngomong? Jawab dulu, Bang Suma. Ada nggak setelan di rahang Anda itu? Saya adalah umat Islam yang diajarkan beramal soleh, yang diajarkan beriman kepada Allah. Apa kemudian rahasia di balik pernyataan saya itu? Al-Quran surah At-Taghabun ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i. Dzalika yaumut taghabun. Wa may yu'min billah wa ya'mal salihan yukaffir anhu sayyi'ati wa yudkhilhu jannatan tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Jadi umat Islam itu nanti di hari penghisaban, ketika kita dihisab nanti, ya, ketika kita kemudian diberikan semua perbuatan dosa dan perbuatan baik kita di atas muka bumi ini, umat Islam akan dihapuskan dosa-dosanya dan dimasukkan ke dalam surga, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya abada, selama-lamanya. Zalikal fawzul azim, itulah kemenangan yang agung. Jadi saya percaya diri saya sebagai seorang muslim, beriman kepada Allah, beramal saleh. Ketika saya membawa dosa, dosa saya dihapuskan oleh Allah. Kemana perginya? Surga. Jelas itu. Nah sekarang Kristen mana jaminannya masuk surga? Ada nggak dalilnya? Lawang dikenali sama Yesus aja kagak. Gimana mau masuk surga? Malah dijamin neraka Kristen itu. Mau dalil? Matius 7, 22, nomor 23. Yang memanggil Yesus Tuhan adalah Kristen. Yang bernubuat adalah Kristen. Mengusir setan pakai nama Yesus Kristen. Bermujizat pakai nama Yesus Kristen. Apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Salah itu, Bang. Kemana Salah itu. pembuat Itu kejahatan? salah. Diam dulu. Jangan Kemana salah. pembuat kejahatan itu pergi? Neraka. Di mana tertulis? Matius dengar 13 dulu. nomor Saya 50. Jadi kesimpulannya, menurut Bible, Kristen itu adalah penghuni neraka. Dah, selesai. Silakan Anda berkelit, lilit lidahnya. Silakan. Bang Cuma belum jujur tadi jawab saya. Bang Cuma yakin sekali bahwa tidak punya kesalahan, tidak berdosa. Saya manusia yang biasa melakukan dosa, tapi saya beriman dan saya beramal soleh. Dan Al-Quran Oke, saya jadi mengatakan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan beramal soleh, dosa-dosanya akan dihapuskan oleh Allah. Al-Quran surah At-Taghabun ayat 9. Pola Islam adalah kitab sucinya. Anda sudah mendengarkan kitab sucinya, itu yang Anda harus dengarkan. Jangan Anda hidup di awan-awan, jangan hidup di angan-angan, gitu loh. Nah sekarang pertanyaan saya, ada nggak jaminan keselamatan untuk Kristen? Ada nggak? Mana dalilnya? Nggak ada, Bang. Sampai bulu ketek Anda berubah menjadi kuning, tidak akan Anda pernah temukan dalil keselamatan untuk Bang Kristen. Cuma ini
gimana ya, tidak kasih kesempatan. Pertanyaan Anda saya sudah jawab loh. Mana jawaban dari pertanyaan saya? Anda sudah bertanya dan berulang, dan saya sudah menjawab dan berulang. Sekarang giliran saya. Mana jawaban Anda? Apakah ada jaminan Yesus untuk Karisteng? Sampai bulu ketek Anda berubah menjadi sabuk kelapa, Anda tidak akan pernah bisa menemukan jawaban itu. Selain Kristen adalah pewaris neraka. Itu. Jangan Sabuk pura-pura kelapa. bertanya lagi. Begini, Jawab Bang Cuma, aja. Bang Cuma dengar dulu. Nah, jangan pura-pura bertanya lagi untuk menutupi itu. Ayo, bertanya lagi. Pada sudah 2 kali ku jawab. Menunjukkan bahwa keislamanmu itu benar-benar benar di hadapan Tuhan. Saya memastikan banyak muslim yang murtad. Kau dengar itu? Dalilnya saya sudah bacakan. Dalil Al-Quran surah At-Taghabun ayat 9. Pola keislaman itu berlandaskan dalil. Nah sekarang saya bertanya, ada tidak jaminan surga untuk orang Karisteng? Apa jawabanmu? Silakan. Sekarang saya tanya, Bang Suma saja masih Kan bingung. bertanya lagi. Inilah pendeta. Inilah pendeta. Kenapa jemaatmu itu banyak menjadi mualaf? Karena statusmu hanya pendeta, tapi harusnya cocoknya itu pendesta. Karena kau tidak bisa memberikan jawaban apa-apa. Di depan jemaatmu 3,5, 3.500. Kamu tidak bisa memberikan mana jaminan keselamatan untuk Karisteng mana? Ada bisa aku kasih jawaban? Ada. Paling bertanya 1, 2, 3 silakan. Bertanya. Itu yang saya tanya, Bang Juma. Nah itu bertanya. Tidak bisa kan? Kamu belum jawab. Bertanya Saya minta terus. kejujuran. Saya Kejujuran sudah itu. jujur. Hei, saya sudah jujur wahai manusia picik, manusia cerdik seperti ular. ya. Jujur Saya ya. manusia yang ada dosa, tapi karena Dosa saya itu Islam, karena saya Muslim, beriman kepada Allah dan beramal soleh, dosa-dosa saya dihapuskan oleh Allah. At-Taghabun ayat 9. Selesai perkara, bukan? Nah sekarang saya balik nanya, ada tidak jaminan keselamatan dari Yesus kepada penyembah Yesus? Mana dalilnya? Ada? Sampai bulu ketek Anda berubah menjadi sapu hijau tidak akan pernah Anda bisa temukan. Nah, silakan Anda jawab. 1, 2, 3. Paling Suaranya saja bertanya. yang keras-keras ya, suaranya yang besar dibesar-besarkan, tapi otaknya kosong. Itu nanti orang. Mana jawaban? Bukannya. Mana jawaban Anda? Mana lu mah? Mana jawaban Anda? Jadi karena narasi yang Bang Tua ini, karena itu 1, hanya 2, 3. Pasti kau narasi-narasi bertanya. yang melahiri ya semata-mata ya. Jadi pemahaman yang Jawaban Anda mana wahai pengumpul perpuluhan nipu jemaat? Mana jawaban Anda? itu salah, karena saya tidak berhubungan dengan itu ya. Itu mungkin keliru. Kau bertanya Jawabanmu wahai manusia munafik, mana jawabanmu? jadi Apa jawabanmu? Apa jawabanmu? Di depan gereja, kita akan diselamatkan hanya dalam nama Yesus. Kita akan diselamatkan. Giliran di hadapan umat Islam ditanya, mana jaminan Yesus kepada Kristen? Bingung, gak tahu mau jawab apa. Bingung. itu Wah. yang kau tanya. Bingung dia, kawan-kawan bingung dia. Ha? Bingung. Coba apa jawabanmu? Karena memang kekristenan bukan hanya keselamatan bukan hasil perbuatan. Ingat itu. Ya, bingung. Perbuatan, Yesus perbuatan mengatakan membaik. diam. Yohanes 5 nomor 29. Manusia nanti kelak akan dibangkitkan berdasarkan atas perbuatannya, dia akan diselamatkan. Yang baik, yang beramal saleh dibangkitkan masuk ke surga. Yang buruk, yang jahat dibangkitkan untuk ke neraka. Itu kata Yesus. Datang kamu mengatakan manusia tidak diselamatkan karena perbuatan. Tapi kenapa? Karena nipu jemaat, perpuluhan, biar gendut gitu. Hah? Inilah kau. Sekolah-sekolah tinggi-tinggi, tujuannya untuk apa? Untuk nipu jemaat. Ditanya, mana jaminan keselamatan di Kristen? Apa yang Anda jawab? Apa jawaban Anda? Di Kristen diselamatkan bukan karena perbuatan. Ya sudah, karena apa? Karena darah Yesus. Dasar koplak, penipu. Mana? Jangan membunuh orang itu tidak boleh, itu dosa yang tidak bisa. Ya itu fakta. Tidak boleh itu. Sekarang mana
Pertanyaan saya, Bu, pertanyaan saya, dengarkan pertanyaan saya. Mana jaminan keselamatan untuk Kristen? Tidak sangatlah benar. Karena kalau Saya diam. Coba teman-teman 4.000 orang dengarkan apa jawaban dia. Mana jaminan keselamatan dari Yesus untuk Kristen? Saya diam. Silakan. Oke. Waktumu 6 hari 6 malam. 6 hari 6 malam kau jawab. Silakan. Jawab yang kau itu. Mantu lagi Ya, berharap. silakan. Detik ini akan runtuhkan kamu itu, otakmu itu. Silakan. 6 hari 6 malam kau jawab. Mulai dari sekarang. 1, 2, 3. Host diam. Biarkan dia jawab. Makanya inilah dahsyatnya iman Kristen saya. Saya percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sebab di bawah kolong langit tidak ada nama lain selain yang di dalam nama Yesus. Sebab di luar Yesus itu binasa itu, tidak mendapat keselamatan. Itu iman kepercayaan saya itu. Itu kepercayaanmu. Hei. Yang saya tanya bukan imanmu. Yang saya tanya bukan imanmu. Yang saya tanya jaminan keselamatan. Jaminan keselamatan dari Yesus untuk Kristen. Itu yang saya tanya. Bukan saya tanya imanmu. Imanmu itu jelas. Tai kambing pun kau anggap kue agar-agar. Itu imanmu. Yang saya tanya, jaminan keselamatan dari Yesus untuk Kristen itu mana? Tunjukkan, silakan. 6 hari 6 malam kau jawab, silakan. Gimana? Sampai gigimu itu greeting, jawab 6 hari 6 malam. Mana jaminannya dari Yesus? Saya diselamatkan oleh karena anugerahnya, makanya saya taat kepada perintah-perintahnya. Itulah buktinya. Saya tidak tanya imanmu, kucuk. Yang saya tanya jaminan keselamatan dari Yesus untuk Kristen itu mana? Mengerti jawaban aja. Kamu paham pertanyaan saya saja susah. Karena kenapa? Tubuhmu penuh dengan uang hasil tipuan dari jemaat. Kau tipu Tidak mau jemaat jujur, itu. Gurunda. Kebenaran Jujur. Kau jujur, mana jaminannya Yesus kepada Kristen? Mana? Jaminan keselamatan dari Yesus kepada Kristen mana? Tunjukkan. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Yohanes 14 Ya ayat 6. itu jalan. Yang saya tanya, jaminan keselamatan dari Yesus untuk Kristen. Mana? Itulah keselamatan, itu keselamatan kehidupan Kristen itu, jalan kebenaran itu, Yesus Kristus. Apa orang ini? Apa kau itu? Sekolah-sekolah tinggi-tinggi hanya untuk nipu orang. Mana Bukan jaminannya Yesus? Jaminan Tidak. Yesus. Hei, jaminan Yesus mana? Untuk Kristen mana? Mana? Akulah jalan, akulah kebenaran. Itu ucapan Yesus untuk Bani Israel, bukan Bani Kristen. Dan saya tanya Kristen. Salah lagi itu salah lagi. Kok salah lagi? Yesus itu datang untuk Bani Israel atau untuk Kristen juga? Termasuk saya. Nenekmu kiper. Saya diselamatkan. Dasar penipu. Kau Bani Israel. Kau Bani Israel. Saya bagian dari dalam darah Yesus. Kau Bani Israel. Kau Bani Israel. Saya diselamatkan oleh darah Yesus. Bani Israel. Kau Bani Israel. Saya ditebus Bagian oleh dalamnya apa? Usus, lambung, limpa. dengar dulu. Banyak penipu. Saya diselamatkan oleh darah Yesus, maka saya bagian di Saya dalamnya. diselamatkan karena darahnya Yesus. Kata siapa? Itu kan firman Tuhan, itu Tuhannya saya. Siapa Tuhanmu mana? Tuhanmu yang mana yang berfirman kayak begitu? Memang kamu tidak kenal Tuhannya saya. Saya kenal Tuhanmu. Hei, Jelas. saya tahu Tuhanmu itu bertanduk 7 bermata 7. Iya kan? Yohanes 15 ayat 5. Tinggallah di dalam. Yohanes 15 ayat 5. Hei, Wahyu 5 nomor 6. Tuhanmu itu Wahyu 5 nomor 6 itu Tuhanmu. Jangan. Wahyu 5 nomor Saya 6. Oh dengar, saya Makhluk baca firman Tuhan itu jelas. bertanduk 7 bermata 7 itu Tuhan kau. Dengar dulu. Enggak ada jaminannya teman-teman. Gimana ini teman-teman? Boleh Mana saya- katanya pendeta ini bagus, pintar, cerdas. Tunggu. Mana jaminannya Yesus kepada Kristen? Tak ada. Cuman cuap-cuap Boleh aja. Boleh kasih pertanyaan? Enggak ada. Mana jaminan Yesus ke Kristen mana? Mana? Jual obat Mana? Pak Juma. Mana jaminan Yesus kepada Kristen? Mana? Enggak usah nangis. Pertanyaan Ya, itu bodoh. Tunggu ayatnya itu. Pertanyaan bodoh karena tak ada jawabannya, karena Yesus tak pernah menjamin Sudah tentang begini, Kristen. nah, Jamin ini neraka iya. Matius 7 nomor 22 nomor 23. Kristen dijamin neraka, itu jelas tuh. Nah, mana? Kalian menjadi Kristen itu untuk apa? Hah? Untuk selamat. Mana jaminannya Yesus untuk bisa selamatkan Kristen? Mana jaminannya mana?
Ada? Nggak ada. Oke, ini ada tamu baru, Pak Laban. Pak Laban ya, saya panggil atau gimana nih? Pak LBN. Sama aja ini. Sama aja ini. Sama aja. Pak LBN, selamat malam Pak LBN. Mending kesawal. Sama aja ini yang Pak Laban ini pencuri ayam juga ini. Sama aja. Mau bantu kali bang, tahu dia bang. Iya. Cuma Jadi Mungkin. coba kau Pak Laban. dengan si Elia Miro sebelum yang jangan begitu. Pak Laban, saya baik-baik ngomong nih Pak Laban. Saya coba tengahi. Menurut Pak Laban, ada nggak statement dari Yesus bahwa ada keselamatan untuk orang Kristen? Itu aja poin yang perlu Bapak sampaikan. Silakan. Waktu 6 hari 6 malam dari sekarang. tidak perlu nama pertanyaan bodoh itu. Coba. Pertanyaan bodoh. Aduh. Coba lah kan. Pertanyaan bodoh katanya. Nah, iya, Karena memang itu tidak bodoh, gimana? tidak ada jawabannya. Yesus tidak mengenal Kristen. Tambah parah, betul, tambah parah. Iya, dia ini cuma pencuri ayam ini. Ini orang kalau dikumpulkan satu komplek bahagia kali ke Pak RT yang kalau warganya kayak gini semua nih. Coba normal kau cuma. Kok Tidak pertanyaan normal. bodoh? Masa pertanyaan dibilang goblok pertanyaannya. Mana jaminan keselamatan dari Yesus untuk Kristen penyembahnya? Jaminannya mana? Jangan di mute loh bro. Kok Ya, mana? Coba tunjukkan. Makanya saya bilang dia ngebantu bang, bantu ngacoin gitu loh. Oh gitu ya. bukan itu pertanyaan dia kalian itu bodoh. Kan supaya kita tahu bahwa Kristen itu adalah agama yang dijamin keselamatannya. Cuma sampai kapan kau berproses kata-kata Cuman curhat parah. Ngakik dia. Tunggu. Saya ngakik dia karena di sini bukan tempatnya. Tempatnya dia itu di sawah. Kalau nggak di laut. Silakan Pak. Daripada di sini. Kejaran dengan ikan lumba-lumba gitu. Ini sudah kayaknya jam sudah lewat ini. Gimana mau Ya, lanjut? mana jaminan keselamatan Yesus kepada orang Kristen? Nah, tadi kan saya sudah bilang ya, dia sudah tebus dengan darahnya itu sudah selesai. Itu kan keselamatan. Jaminan keselamatan dari Yesus bukan doktrin gereja, dari Yesus. Contoh Tidak gini, boleh- contoh tidak gini, boleh begitu, saudara, contoh gini ya. Yesus menjamin orang yang hidup dari keagamaannya lebih baik dari ahli Torah itu akan masuk surga. Matius 5 nomor 20. Barang siapa yang hidup keagamaannya tidak lebih baik dari ahli Taurat, maka dia tidak akan masuk dalam surga. Nah, siapa yang masuk surga? Menurut Yesus, jaminan Yesusnya adalah ketika agamanya lebih baik dari ahli Taurat. Itu contoh lagi. Yang masuk surga menurut Yesus apa? Yang tidak meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain. Itu adalah jaminan surga. Maka dia akan menempati tempat tertinggi di dalam kerajaan surga. Itu jaminan Yesus. Nah, Kristen mana jaminannya? Kristen kan ini melanggar semua hukum Taurat. Jaminan untuk pelanggar hukum Taurat itu apa? Dari Yesus. Coba. Tak ada paman. Gimana Neraka. Nah, itu pertanyaan itu. Kok aneh pula? Kok aneh? Yesus mengatakan barang siapa yang tidak meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dan juga mengajarkan kepada orang lain untuk tidak meniadakannya meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati tempat tertinggi di dalam kerajaan langit. Itu jaminan Yesus tuh. Nah, sedangkan Kristen Efesus 2 nomor 15 dengan matinya Yesus, Yesus telah membatalkan seluruh hukum Taurat dan segala perintah yang ada di dalamnya. Ayo. Ya, karena memang sekarang hukum itu bayangan, hanya hasil bayangan. Kalau di dalam bayangan Ibrani nenekmu kiper. Itulah kamu. Kenapa saya mengatakan kamu itu adalah penipu? Karena kau menutupi firman Tuhan dengan yang bukan firman Tuhan dengan mengatakan hukum Taurat itu hanyalah bayangan. Apa pula sinetron kapal? Cuma kau dengar dulu. Saya baca ini, Ibrani 10 ini. Ibrani 10 ini.
Ini supaya kamu Ibrani mata 10 rohanimu. itu suratnya siapa? Kutanya dulu. Ibrani 10 itu suratnya siapa? Saya kan minta jaminan Yesus. Saya minta jaminan Yesus. Minta di mana-mana, ya. Yang saya minta jaminannya Yesus. Ibrani itu sampai hari ini tidak diketahui siapa penulisnya, siapa pengarangnya, Kamu paham? klaim hukum Taurat. Kamu klaim hukum Taurat. Iya, Saya jelaskan, kamu. jika agamamu tidak boleh dari hukum Taurat, kan kamu tidak bisa diselamatkan, kan begitu? Iya, menurut Karena saya Yesus. Itu menurut Yesus. Ah. Iya, sekarang Ibrani 10 saya baca supaya kamu mata rohanimu terbuka. Mata rohani, bahasa pendeta. Dalam hukum Taurat betul. hanya terdapat bayangan saja. Bayangkan, kamu bisa bayangan. Kamu Kata siapa? Itu kata siapa? Itu kata siapa? Kata siapa? Hei, kata siapa? Kata siapa? Kata Kamu siapa? kalau taat hukum Taurat kamu binasa. Kata itu, siapa? ya. Kan kau Ada mengatakan bayangan. bahwa Berani berkata, Taurat itu hanya dalam bayangan. Taurat itu hanya terdapat bayangan saja. Kata siapa? Hari keselamatan yang akan datang dan bukan Kata hakikat siapa? daripada- Inilah pendeta inilah. Karena itu Tengoklah dengan teman-teman. korban dan- Tengoklah teman-teman. Kalau pendeta ditanya itu begini, pura-pura bingung, pura-pura gila. Saya tanya kata siapa hukum Taurat itu bayangan. Coba, pura-pura gila kan? Nah itulah pendeta. Tengoklah teman-teman. Siapa yang mengatakan bahwa hukum Taurat itu bayangan aja? Siapa yang ngajarin kau? Ayo. Yang ngajarin kau siapa? itu host jangan mute ya. Pertanyaannya saya, siapa yang ngajarin kamu kalau hukum Taurat itu Karena hanya ya, makanya saya bayangan? tanya, Ibrani ini firman Tuhan atau bukan ini? Bukan dong. Ada. Makanya memang cuma. Sekarang Ibrani ini tulisan siapa? Ibrani ini tulisan siapa? Ibrani ini tulisan siapa kok tiba-tiba dibilang firman Tuhan? Ibrani ini tulisan siapa supaya kita tahu? Dari mana nih Ibrani? Kalau kau mau supaya saya berdoa supaya kau terima Tuhan Yesus sehingga kau bisa mengerti ini Ibrani ini. Siapa Nenekmu penulisnya? kiper. Kutanya Ibrani ini nih, dengarkan. Ibrani ini tulisan siapa? Ibrani ini tulisan siapa? Ya karena kamu tidak mengerti, makanya kamu harus bertobat terima Tuhan Yesus. Bukan itu pertanyaanku, sandal putus. Yang saya tanya, Ibrani ini tulisan siapa? Kenapa kamu mencari tahu sampai di sana? Paulus, ini Oten nggak mau jujur. Bukan, Paulus pun bukan. Ibrani ini tidak diketahui siapa penulisnya sampai hari ini. Tunggu. Kebenarannya kita mau gali. Kamu cari mau siapa Saya yang penulis? bertanya supaya kamu menyatakan kamu mengatakan bahwa Taurat itu, hukum Taurat itu hanyalah bayangan. Kata Yesus apa? Kata Yesus apa? Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain meskipun yang paling terkecil, dia akan menempati neraka. Loh kok kamu mengatakan, itu kan cuma bayangan aja. Itulah saya katakan, kau itu penyesat. Kau mengambil kemudian surat Ibrani yang tidak diketahui siapa penulisnya untuk menipu orang. Coba. Juma. Siapa penulis kitab Ibrani? Kutanya samamu. Kamu hebat ya. Siapa yang menuliskan buku Ibrani? Kutanya samamu. Oke, Paulus lah. Oke. Paulus Jadi sekarang saya lah. lanjut. Paulus lah. Dasar penipu. Penipu kau. Kau penipu kelas kakap kau. Justru kamu sebaliknya itu. Kau Kamu kasih yang makan berdosa anak dirimu. istrimu dari hasil tipu-tipu jemaat itu, kau nggak risau. Kau nggak gelisah gitu. Kau nggak ini, nggak was-was. Juma ya. Abang Juma. Kau katakan kitab Ibrani itu ditulis Paulus. Mana dalilmu? Mana buktimu? Bang Juma dengar dulu. Buku Ibrani. Buka hatimu. Buka hatimu berdoa. Kau tahu itu? Bahlul. Kau lagi mau berdoa sama setan. Kau mau berdoa sama setan. Ditanya apa? Jawabannya apa? Ini benar nggak orang ini pendeta nggak? Ini cara berdiskusinya memang kayak pendeta dia. Suka nipu, habis itu mendoakan orang. Supaya dapat uang. Doakan orang. Gak mempan doamu. Setan takut sama aku. Paham kau? Jangan salah banyak. Minggu kemarin dapat duit 2 karung loh ini pendeta. Sembahanmu yang setan itu takut sama aku. Paham kau? Bang Juma dengar dulu Bang Juma. Apa?
Saya percaya Bang Juma ini orang yang berhikmat yang sangat luar biasa ya. Oh iya dong, harus. Harus. Makanya dengan Saya harus kau akui memang. Panggil saya guru. Boleh dengar saya berbicara? Ya, silakan. Boleh mendengarkan kau berbohong, silakan. Oke. Bohong dimulai. Dengar saya baca ya. Boleh saya baca? Kamu dengar? Iya, kami mau mendengarkan kebohonganmu, silakan. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja ya. Kata Dari siapa? keselamatan. Kata Dengar, Bapak? siapa? Ini kok dengar dulu saya baca gimana? Ya kamu? kata siapa? Ini bukan gereja. Kalau di gereja bebas kau nipu. Di sini enggak. Begitu kau bernarasi, ada yang tidak masuk akal. Kalau Pasti kau begitu ditanya. Bang Juma. Gimana? Kau enggak berhasil kan Bang nipu, Juma, enggak kami berhasil. dapat ya berdoa, buka hati saya berdoa. Terima Tuhan ya, terima Tuhan Yesus. Ya pendeta kuclu. Kau doakan saya sedangkan saya tidak percaya. Saya tidak percaya kepada sembahan kau itu yang roh itu. Saya nggak percaya. Yang datang kepada Paulus Tuhanmu bernama Yesus itu saya tidak percaya. Bahkan kalau dia datang kupatahkan batang lehernya. Paham kau? Kalau tidak terima Tuhan Yesus hanya berapa ini akan dapat? Saya tidak percaya, sendal putus. Saya tidak percaya sembahanmu yang roh itu, saya nggak percaya. Luar Tuhan Yesus itu tuli, buta, bisu. Nenekmu kiper sejak kapan kemudian anaknya Maria jadi Tuhan? Yang kau tuhankan itu setan, ngaku Yesus. Paham kau? Oke, ya makanya buka hati saya berdoa terima Tuhan Yesus. Buka hati, kau yang buka celana supaya otakmu berfungsi. Pikiranmu kotor pula. Ini gimana ini? Gimana ditanya jaminan keselamatan dari Yesus kemana-mana mau berdoa. Bukan gereja ini, sendal putus. Ini bukan gereja, kawan. Ini kau sedang berhadapan dengan umat Islam yang jauh lebih paham Bible daripada kau sendiri, paham? Makanya ini kan tadi Bang Juli, kami kan komentar tentang nangis aja kerja kau. Inilah teman-teman, inilah gaya pendeta kalau di depan para apologetis. Tengoklah, saya jelaskan Taurat. tengoklah gayanya kalau pendeta di depan gereja, wah paling bagus mendoakan Jadi kalau Bang orang. Sumat ini kalau masih terikat dengan Giliran di hukum Taurat, sini, sendal kamu bebas dari hukum putus. Taurat itu. Coba ya Bang Suma yang masih terikat dengan hukum Taurat itu, jangan sia-sia Hukum ya. Taurat, inilah pendeta ini nggak pernah belajar. Hanya bayangan Hukum saja, Taurat tetapi itu milik kepunyaan Bani Israel. Makanya dengar, saya Kamu jelaskan bukan ini. Bani Israel. Apa pula? Jangan sampai saya yang doakan kamu biar kepalamu mengecil kayak kemiri. Ini Mau host ini harus kudoakan bertobat kepalamu ini. mengecil kayak kemiri. Sudah isinya sudah kayak lereng kecil. Kudoakan jadi kepalamu kayak kepala kemiri besarnya, mau? Bang Suma, saya belum dari tadi tidak menghujat Bang Suma ya, tidak kata-kata Saya kotor juga keluar, tidak ya, Bang. menghujat. Saya cuma tidak suka kalau kau itu kebiasaan saudara di gereja yang suka nipu jemaat itu Anda bawa-bawa ke sini. Jangan. Kamu harus menyadari, Bung, kau sedang di room Islam. Jadi kebohonganmu yang kau selalu lontarkan di gereja tiap minggu itu tidak berlaku di sini. Jadi tertawaan, paham? Jadi saudara pendeta harus membedakan mana saat menipu, mana saat berdiskusi dengan orang Islam gitu loh. Apa yang membuktikan bahwa saya bohong itu coba jelaskan. Saya tadi Apanya? bertanya samamu, siapa penulis Ibrani? Kau katakan Paulus, itu bukan bohong. Bohong itu, bohong. Bisa kita Itu buktikan bohong itu. Astagfirullahaladzim, ya Allah karim. Tapi karena kamu itu Kristen, wajar. Kenapa? Filipi 1 nomor 18 memberitakan Yesus baik dengan cara berbohong itu dibolehkan. Paham? Bang Juma. Oke, kalau bukan Paulus siapa? Coba kami tunjukkan si penulisnya siapa Tidak Ibrani. diketahui Tidak siapa diketahui. penulisnya sampai hari ini. Kita kasih tunjuk aja gimana? Ya, silakan Dinda. Kita kasih tunjuk aja sih. Kita gurui pendeta ini supaya dia kurang-kurangi sedikit nipu jemaat di gereja kan gitu ya. Sebelum ditutup,
pertanyaan terakhir ke pendeta. Pak Pendeta, pertanyaan terakhir. Gejala awalnya apa Pak Pendeta seperti ini, gejala awal? Itu aja dulu. Gejala awal. Enggak, memang sudah dari dulu dia uang tujuannya duit. Oh. Gejala awalnya udah ketiaknya tumbuh serabut kelapa ya. Bendungan Ini masih manggil Bantu dia. Masih mau moderator. harus belajar beretika kalau saat-saat berbicara. ngajarin. Tidak ada etika bagi pendusta, pembohong, selepel Anda. Maaf, Moderator bantu tolong. saya tegas. Misalkan kalau kita orang-orang pandai bijak itu perkataan yang menentukan itu. Bang, kita Dari situ bijak tahu, itu, Bang. saudara, kita bijak itu kepada orang yang tidak mengetahui. Tidak bijak kepada Tapi pembohong, kalau bijak pendusta menghakimi, gitu itu loh. jangan kita mengaku bahwa kita yang paling benar. tidak. Bedakan Sekali, antara Bang. orang yang terhakimi dengan perbuatannya sendiri dengan dihakimi. Anda itu terhakimi oleh perbuatan Anda sendiri. Bedakan itu haknya itu. Tuhan. Tidak- Jangan kau bawa-bawa Tuhan di sini. Tidak ada Tuhan pernah mengajari kau menipu. Nggak ada. Itu dirimu sendiri. Coba kamu jangan karena kau merasa pendeta kau bebas berbohong di sini, nggak bisa. Pak Pendeta, pertama aku akan menunjukkan Alkitab Sabda. Izin dulu aku presentasi sedikit ya Pak Pendeta ya, nanti boleh ditanggapi itu. Pertama, informasi dari alkitabsabda.org, pendahuluan Ibrani, penulisnya di sini dikatakan tidak diketahui. Tanggal penulisannya pun pada tahun 67 sampai 69 Masehi juga tidak bisa dipastikan. Lalu kalau kita lihat di dalam Britannica, di sini kalau kita perhatikan Britannica pun mengkonfirmasinya tuh. Surat kepada orang Ibrani, surat anonimus, surat yang tidak diketahui, perjanjian baru yang secara tradisional dikaitkan dengan Santo Paulus, tetapi sekarang secara luas diyakini sebagai karya orang Kristen Yahudi lainnya. Beberapa tradisi berpendapat bahwa penulisnya mungkin adalah Santo Barnabas atau mungkin salah satu rekan Paulus yang lain. Nah, ini masih berspekulasi kemungkinan. Lalu kita lihat di dalam verse by verse ministry. Di sini juga dijelaskan siapakah penulis surat Ibrani. Di sini juga dikatakan penulis kitab Ibrani tidak diketahui. Dan dalam Katolik New Agency juga dikatakan di sini bahwa penulis Ibrani itu tidak diketahui. Jadi Pak Pendeta, yang harus Anda ketahui, surat Ibrani itu penulisnya sampai sekarang masih goib, Pak. Bukan menurut umat Muslim, tapi menurut kekristenan sendiri. Jadi Bapak Pendeta, kalau buka gereja, iya. Jadi kalau Bapak buka gereja jangan di bawah tanah, biar nggak ketinggalan informasi. Udah Pak Pendeta, akui aja Pak Pendeta. Bilang Pak Pendeta yang nulis biar perpuluhan nambah. Ada-ada aja lu. Udah akui aja lu yang nulis. Itu lebih jelas. Saya saja yang nulis. Oke. Lebih jelas. Oke, lanjut. Iya Pak. Itu sudah benar sekali itu. Saya yang nulis. Oke, lanjut. Bangun gereja di atas tanah Pak ya, jangan di bawah tanah Pak. Biar Dia yang nggak nulis. ketinggalan Udah informasi. diakui dia yang nulis. Ngaku dia. Oke, lanjut. Sudah. Iya udah. Jadi siapa penulis Ibrani Pak? Terima kasih. Luga Tambunan. Bom. Oke, karena saya sudah Lebih baik. jam 12 ya. Saya sudah jam 12, jadi saya mungkin pamit dulu, nanti baru Belum Pak, belum jam 12. ada lain. Kenapa nggak dari tadi aja sih Pak Pendeta? Dia Kenapa baru sekarang pergi? Nanti datang lagi belajar sama saya ya Bang ya. Oke Bang Cuma, nanti saya Oke. minta pamit. Nanti ada waktu kita ketemu lagi. Ya, Bang Cuma Ya, berdoa yang banyak ya, banyak. Ya, kamu saatnya belajar sama saya gitu ya. Supaya Oke, kita intinya bisa selamat, kita jangan sama belajar sama-sama bertobat, kan intinya itu.
Iya, betul. Itu baru betul. Poinnya tidak ada izin Gerundet. Poinnya ya Pak Pendeta sebelum turun tidak ada jaminan keselamatan dari Kristen seperti yang diminta Kalau oleh begitu, itu saya ya. Untuk Kristen, Selamat malam semuanya. untuk Kristen. itu tidak boleh. Itu kan kita bukan Tuhan. Jadi Iya kita Pak Pendeta, ya Pak Pendeta, ya jangan ngajak murtad kita Pak Pendeta, kita tahu Tuhan yang benar. Udah Pak Pendeta ya, sampai jumpa besok ya Pak Pendeta ya. Di timur udah jam 12 itu. Ya Bang Stephen, selamat malam. ya Tuhan memberkati. Selamat Saya, Bang malam, Tuhan. shalom. Ya. Shalom. Salon. Ya, bagaimana? Saya simak-simak dari tadi. Saya nggak buka mic tadi. Itu Cuma sekedar temanya simak. ini Pak Stephen, bentar Pi. Temanya Yesus. tidak ada jaminan keselamatan di dalam Kristen. Oh ada bang, Seorang memendam, Kang. ada jaminan. Yesus Kristus lah yang menjadi jaminan kami. Ya. Yesus Kristus. Jadi sempat saya simak tadi, Bang Suma memberi pertanyaan jaminan Yesus Kristus untuk umat Kristen. Salah pertanyaan begitu. Jaminan umat Kristen untuk keselamatan itu adalah Yesus Kristus. Hanya dibalik Begitu. kan di jaminan Yesus, Ya, Yesus. untuk Kristen. Iya betul. Artinya Untuk Kristus itu ada adalah nggak- jaminan Yesus artinya gini, Pak Kristus. Stefan, dengerin dulu artinya. Ya, Ada nggak statement Yesus mengatakan Kristen itu selamat? Ada nggak? Iya, jaminan. Gimana tertulis? Silakan. Ya di Yohanes 14 itu sudah dikatakan dari awal aku pergi ke rumah Bapa dan di Itu sana untuk aku Yahudi. Yang saya Enggak, tanya untuk kami Kristen. semua. Oh, Kan di situ inilah. Inilah awalnya begini, lucunya. Bang. Dengar dulu, Bang. Inilah lucunya. Kan awalnya kan sudah dikatakan barang siapa yang percaya kepadanya dia tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan Ya, kita ini umat Kristen yang percaya Yesus Kristus akan menjadi anak-anak Allah. Semua orang, Bang. Termasuk Bang juga kalau seketika ini sekarang dia percaya Yesus Kristus, kamu akan menjadi anak-anak Allah. Sebab kamu percaya di dalam namanya. Jadi keselamatan kami itu adalah Yesus Kristus jaminan kami. Dia akan Yesus kembali ke itu- rumah Bapa dan di sana dia akan menyediakan tempat bagi kami. Nggak usah bawa ajaran Kristen sini dulu. Ini aja dulu. Bukan Bang. ajaran Kristen, Bang. itu Bang ajaran Kristen. bertanya. Itu yang Kristen. Bang bertanya. Sekarang Iya. sekarang dudukan permasalahan itu pada koridor yang sebenarnya. Yesus itu datang diutus di tengah-tengah Bani Israel, mau dipercaya sebagai apa? Ya sebagai juru selamat, sang Mesias, Bang. Sang Dia Mesias mau itu sebagai dipercaya- raja, sebagai imam, sebagai nabi. Ya, Mula. dia itu sebagai juru Terlalu- selamat, penyelamat. Terlalu ngaco Anda. Nah sekarang Bang Yesus- untuk mencari dengar Yesus Bang, datang, untuk mencari Yesus datang. keselamatan Bang, untuk mencari keselamatan dengan cara bagaimana kita umat manusia yang penuh dengan dosa ini Bang? Dengan cara bagaimana? Dan cara Berbuat apa? baik, beramal, beribadah, berkasih-kasihan. Yesus pernah berkata, terus? jika engkau mengasihi sesamamu, apa jasamu? Orang-orang berdosa pun melakukan demikian sama Bang. Jadi Sekarang jaminan pertanyaan keselamatan saya. itu adalah Yesus Kristus. Udah diturunkan aja orang ini, nggak bisa diskusi dia, ngomong sendiri. Bukan nggak bisa diskusi. Nggak Kan diskusi dia. Kamu turun, kau ke gereja nipu, silakan kau nipu. Kau mati sampai kau kafir, silakan. Saya mau yang mau diskusi gitu loh, yang mau diskusi, bukan yang mau bicara sendiri. Macam kau itu tidak cocok, dan kau ngomong sendiri. macam kau itu Yesus itu datang di tengah-tengah Bani Israel, mau dipercaya sebagai apa? Dipercaya sebagai utusan Tuhan. Itu poinnya itu di situ. Itu poinnya. Yesus datang ke atas muka bumi ini mau dipercaya oleh Bani Israel sebagai utusan Tuhan. Titik. Nggak ada Yesus mau dipercaya sebagai Tuhan, nggak ada. Kemudian, Abang nggak yakin Bang? Coba Apa buka itu? Bang. Apa tuh? Yohanes 17 ayat 3 Bang, buka Bang. ya itu hidup kekal itu menemui Yesus, mengenal Yesus sebagai apa? Udah Abang nanti tahu situ, buka dulu Bang. Lah, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan
Bukan Dan itu isi aku- itu bang, yang ku bilang itu bang Juma, bukan itu isinya. Yohanes 17 nomor 3 katanya. Bukan Yohanes 7:3, Yohanes 17 ayat 3. Apa Nah, sih? itu isinya. Gimana sih kau itu lebih pandai? Alfi bantu Orang baca Islam. ini. Inilah hidup yang kekal itu, yakni mereka mengenal engkau satu-satunya ilah yang benar dan Yesus Kristus yang telah engkau utus. Terus apa masalah di sana? Berapa Tuhan yang harus dikenal di situ? 1 atau 2? 1 paman. 1. Siapa Tuhannya yang harus dikenal di situ sebagai Tuhan? Allah, paman. Ya, Yesus sendiri dikenal sebagai apa supaya hidup kekal? Dikenal Utusan, sebagai paman. utusan. Jadi kalau mau hidup kekal, kenali Yesus sebagai Utusan Tuhan. utusan. Utusan. Jangan kau offside. Atau kurir atau jongos. Atau duta. Jangan kau lebay kali. Duta Tuhan kau anggap Tuhan. Ayo kalian. Lucu kalian lucu nih. Kok lucu? Anda membawa data Yohanes 17 nomor 3. Menurut Yesus, agar manusia memperoleh hidup yang kekal, Yesus mau dikenali sebagai utusan Tuhan atau Tuhan? Apa udah abang buka dulu? Udah. Apa ini? Mabuk orang, mabuk dia. Nah, siapa yang mabuk bang? Bang Juma. Yesus mau dikenali sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan pengutus. Dalam Yohanes 17 nomor 3. Untuk memperoleh hidup yang kekal, Yesus mau dikenal sebagai utusan Tuhan atau Tuhan pengutus. Mana yang betul? Nggak ada di situ dibilang utusan bang. Makanya itulah bang. Kalau berarti nggak abang buka itu. Yesus yang engkau utus. Siapa yang diutus di situ? Tidak ada di situ di Yohanes 17 ayat 3 nggak ada di situ Yesus diutus. Coba baca dulu. Bagus-bagus. Mate meja. Sendal putus juga ini. Kamu yang Coba baca biar deh. dia baca. Kamu yang baca coba. Ih. Itu besar biar dia baca sendiri. Host, biar dia baca. Mungkin dia mau ini tahu. Nih baca bang. Kalau nggak Nih, kan melalui 17 kan? kalau 3. nggak melalui Yesus Kristus, gimana mau nyampe sama Allah? Ini dulu Maka bang. dudukan Baca Yesus dulu, itu sebagai utusan. Supaya sampai kepada Allah, Yesus kita jadikan sebagai utusan. Karena Allah satu-satunya Tuhan, Yesus hanya utusan. Kamu salah. Kamu malah jadikan Yesus sebagai Tuhan. Ya nggak nyampe lah kepada Allah kalau begitu. Makanya sendalmu putus, nyangkut kau. Bang Juma. Faktanya begitu. Bagus dia Coba ketawa. baca. Mantap. Coba lihat. Oh dia mau baca. Kasih lihat bun. Coba baca Iya, bang. dia suruh Coba baca. diulang biar semoga kau tersadar bang. Hidup kekal mengenal Yesus yang telah engkau utus. Berarti hidup kekal mengenal Yesus sebagai Utusan. Nah, Abang justru ngerti apa dibilangnya di situ. Kalau kita percaya kepada Yesus, karena Allah itu kan dia utusan, diutus sama Allah. Mama. Oh mama. Di situ sudah sangat jelas sekali satu-satunya. Anda ngerti satu-satunya itu maksudnya apa? Apa Bang Juma? Ya, kasih tahu lah Bang Juma apa. Satu-satunya suka kali berdebat sama Bang Juma ini. Satu-satunya artinya tak ada yang lain. Yesus tidak termasuk di situ. Karena Tuhan berdiri sendiri satu-satunya dan Yesus sebagai utusan. Berarti utusan dan yang satu-satunya tidak bisa digabung. Karena satu hanyalah hakikat ahad yang tidak berbilang, sedangkan Yesus adalah manusia yang hanyalah utusan. Jangan kau gabung jadi dua. Karena sudah ada kata hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya. Kalau satu-satunya. Bang Juma, kalau yang udah ditulis itu nggak bisa diubah-ubah loh. Ya Allah
Ya kali. Memang sendal putus ini. Apa kok? Bang, kamu yang baca deh. Baru Inilah supaya hidup ngerti yang ini. kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Enggak ada yang lain. Minta Yesus dia bacain nggak aja. masuk. Minta dia bacain aja. Mampus lah. Coba saudara baca. Coba Bang, dibacain di layar Bang. Mampus Coba Bang. katanya. Bang Waru, coba dibacain di layar Bang. Kami pengen dengar Bang. Aduh, nyangkut akunnya. Belum dibaca udah nangis. Baru sadar Bang ya. Siapa nangis? Ya udah baca. Oh, tidak ya, lanjut baca Bang. Inilah, ayo. Saya baca ndak. Jangan-jangan Inilah- alergi pula baca kitab sendiri. Inilah hidup yang kekal itu. Hebat kali. Apa itu hidup kekal, Bang? Bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau. Itulah Bang Juma enggak pahami gimana isi Alkitab. Jadi ditanya kemana itu. Iya, ada berapa Mama Tuhan yang harus dikenal di situ, Bang? Ada berapa Tuhan yang harus dikenal di situ? 2 atau satu-satunya? Oh, 3. Coba baca deh, Waru. Lu kesel. Baca, woy. Dia bertanya sama temannya yang Tulis Islam. lagi satu-satunya. Kesel banget bacanya. Sorry, Bang. Bu, Ini Bang, baca, Bu. satu-satunya Allah yang benar dan Yesus yang engkau utusan. Ya kan itu kan diutus sama Allahnya. Iya. Siapa Iya, tuh? Allah Yang satu-satunya. Yesus diutus, satu-satunya Tuhan ada di langit. Yesus sebagai apa? Yesusnya sebagai apa? Itu kan diutus dia loh Bang. Kemana nya nggak ngertinya kalian? Yang Siapa bilang? Ya Allah. Itu yang kami maksud tadi, Yesus diutus. Dia kurir, utusan duta.